Oke? Emang mesti nih orang layak ditutup dengan amalan ahli neraka. Tuh. Kalaupun dia menampakkan amalan-amalan ahli surga, iya, zahirnya fima yabdu linnas. Kau tak tahu isi hatinya apa. Allah yang lebih mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan dari Jami'ul Ulum wal Hikam dulu, kita teruskan dulu. Ini materi yang nggak bisa buntung tengah jalan. Ya, belum puzzle-nya belum beres, teka-tekinya belum beres. Ya, ini seseorang bisa jadi dia mungkin akan meragukan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Karena bagaimanapun yang ditakdirkan untuk masuk surga telah Allah tentukan. Yang ditakdirkan untuk masuk neraka telah Allah tentukan. Oke? Bagaimana akhirnya ketika seseorang dia beramal dengan amalan soleh, kemudian ternyata dia ditakdirkan juga untuk masuk neraka. Sebagaimana yang disabdakan tadi. Oke? Baik itu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Ibnu Mas'ud yang akhirnya masuk ke dalam hadis. Oke? Sesungguhnya seseorang dia beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hidupnya. Tuh. Dan ternyata telah ditakdirkan atasnya di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, terus dia masuk neraka. Tuh. Dia udah beramal dengan amalan ahli surga, ditakdirinnya takdir suwe. Ya, takdir yang suwe, takdir yang merugi. Iya kan? Atau sebaliknya, enak amat orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Ternyata ditakdirinnya di akhir hayat ya dia dulu justru beramal dengan amalan ahli surga, terus dia masuk, ajib amat tuh. Yang di zahirnya seorang awam yang tidak memahami hal demikian, apalagi nggak berangkat dari tauhid, memahami tauhid yang dalam, terutama di dalam asma wa sifat dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mungkin bisa melihat sisi ketidakadilan di dalam hal ini. Sebenarnya itu ada jawabannya. Okay? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala sekonyong-konyong ciptakan demikian semau-maunya dan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala zalim memperlakukan hamba-hambanya semau-maunya. Enggak demikian hakikatnya. Ada jawaban clue-nya nanti, ada petunjuk jawabannya nanti ya buat teka-teki itu. Kita lanjutkan dulu. Wa kharrajal Imam Ahmad, dan diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah di dalam hadisnya Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La 'alaikum alla ta'jabu bi ahad hatta tanzuru bima yukhtam lah." Kalian jangan dulu kagum kepada seseorang, yakni bagaimana nilai ketakwaan dan nilai beragama yang ada padanya, sampai kalian lihat dulu nanti akhir hidupnya seperti apa amalannya, gitu. Ya. Fa innal 'amil ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan. Karena sesungguhnya seseorang yang beramal, dia beramal mungkin sepanjang hidupnya atau mungkin sejenak dari masa hidupnya, bi'amal saleh law mat alaihi dakhalal jannah, ya, dengan amalan-amalan saleh yang andai saja dia mati dalam kondisi beramal demikian, niscaya dia masuk surga. Andai saja dia mati yang di dalam kondisi demikian. Tsumma yatahawwal, tapi yang ada justru dia berubah, faya'mal amalan sayyi'an, di akhir hidupnya malah justru dia beramal dengan amalan-amalan yang buruk. Nah, akhirnya tidak ditakdirkan surga baginya ujungnya, ya, tidak masuk ke dalam surga. Wa innal 'abda, dan sesungguhnya seorang hamba la ya'mal al-burha min umrih bi'amal sayyi', bisa jadi dia hanya ini sejenak dari masa hidupnya dia beramal dengan amalan buruk, lau mata alaihi dakhalan nar. Yani sepanjang masa hidupnya katakan dia beramal dengan amalan-amalan buruk yang andai saja dia mati dalam kondisi demikian, yakni banyak beramal dengan amalan buruk demikian, niscaya dia masuk neraka. Tsumma yatahawwal, taunya berubah dia, faya'mal amalan salihan, di akhir hidupnya justru dia beramal dengan amalan saleh. Hadis ini hasan bisyawahidi. Hadis ini hasan dengan banyak jalurnya, ya. Wa kharraja aidan min hadis Aisyah,
Dan diriwayatkan juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula ya'mal bi'amal ahli al-jannah wa huwa maktubun fil kitab min ahli an-nar. Ya ma'adallah. Sesungguhnya seseorang bisa jadi dia beramal dengan amalan ahli syurga, sementara telah dituliskan di Lauhul Mahfuz dia ini penduduk neraka. Allah. Fa'idha kan qabla mautih tahawwal. Nanti ketika menjelang kematiannya berubahlah dia mulai ya'mal bi'amal ahli nar, ma'adzallah. Dia mulai beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Famat fadakhalan nar. Matilah dia di atas amalannya itu dan masuklah dia ke dalam neraka. Wa innar rajula la ya'mal bi'amal ahli nar. Bisa jadi juga sebaliknya. Seseorang beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Wa innahu la maktub fil kitab. Padahal dia telah tertulis di Lauhul Mahfuz min ahlil jannah. Dia penduduk syurga. Ya Allah. Fa'idha kan qabla mautih, nanti di penghujung hidupnya, tahawwal, dia baru mulai berubah. Fa'amila bi'amal ahlil jannah, dia mulai beramal dengan amalan-amalan penduduk syurga. Famat fadakhalaha, dia pun mati dan masuklah dia ke dalam syurga. Ya, ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad. Kharrajal Imam Ahmad wa Nasai wa Turmudzi, diriwayatkan juga Imam Ahmad, Nasai, Turmudzi dari hadis yang Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, faraja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menghampiri kita dan terdapat dua kitab di tangannya. Faqal, Rasul pun berkata, atadrun ma hadzanil kitaban? Apakah kalian ketahui apa dua kitab ini? Faqulna ya Rasulullah illa an tukhbirna. Maka kami pun berkata, tidak ya Rasulullah, kecuali apabila kau khabarkan pada kita. Faqala lilladzi fi yadihi al-yumna. Kemudian Rasul berkata tentang kitab yang berada di tangan kanannya, hadzal kitab an rabbil alamin. Kitab ini dari Rabbnya semesta alam. Fihi asma ahlil jannah wa asma abaihim wa qabailihim. Di dalamnya terdapat nama-nama para penduduk syurga dan nama ayah-ayahnya dan nama kabilah-kabilahnya. Thumma ujmil ala akhirihim fala yuzadu fihi wa la yunqas minhu abadan. Mencakup itu semua, kitab ini mencakup itu semua, tidaklah dikurangi, tidaklah ditambahkan sedikit pun di dalamnya. Tsumma qala alladhi fi shimali. Kemudian Rasul berkata tentang kitab yang berada di tangan kirinya, hadza kitab min rabbil alamin. Kitab ini juga dari Rabb semesta alam. Fihi asma ahlin nar. Di dalamnya terdapat nama-nama para penduduk neraka. Wa asma abaihim wa qabailihim, dan nama-nama ayah-ayah dan kabilah-kabilah mereka. Allahumma sallim sallim. Thumma ujmil ala akhirihim fala yuzadu fihi wa la yunqas minhu abada. Allah telah rangkumkan, Allah telah cakupkan itu semua ke dalamnya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang sama sekali selamanya. Faqala ashabuh, maka para sahabatnya pun berkata, fa fimal amal ya Rasulullah? Kalau gitu, maka mengapa kita masih harus beramal juga ya Rasulullah? In kan amran qad furrigh minhu. Apabila hal tersebut adalah apa? Sesuatu yang telah Allah tentukan atasnya. Faqal, Rasul pun bersabda, saddidu wa qaribu. Teruslah kalian beramal sebisa mungkin mendekatkan diri kepada kebenaran. Maksudnya kita, fa inna sahibal jannah yukhtam lahu bi'amal ahlil jannah. Karena sesungguhnya para penduduk surga kelak nanti ditutup penghujung hidupnya dengan apa? Amalan para ahli surga. Wa in amala ayya amal. Kalaupun sebelumnya dia melakukan amalan seperti apapun. Wa inna sahiban nar, dan sesungguhnya para penduduk neraka yukhtam lahu bi'amal ahli nar, akan ditutup nanti di penghujung hidupnya dengan amalan-amalan ahli neraka. Wa in amila ayya amal, kalaupun sebelumnya dia melakukan amal soleh seperti apapun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayhi,
Kemudian Rasul dengan kedua tangannya fanabadhahuma, Rasul menepuknya, thumma qal faragh rabbukum minal ibad, Rabb kalian telah selesai mengurus aturan urusan para hambanya, yakni menentukan apa yang menjadi takdir hambanya kelak. Fariqun fil jannah fariqun fis sa'ir, satu kelompok di antara hamba-hambanya berada di surga, Allahumma ja'alna minhum, dan satu kelompok di antara hamba-hambanya berada di neraka, ya Rabbi sallim sallim. Ya, itu Hasan juga diriwayatkan Imam Ahmad. Wallahu alam, di hadis ini Rasul keluar membawa dua kitab. Ini gambaran yang diberikan oleh periwayat, yakni Abdullah bin Amr bin As. Ini kitab ini nggak mesti kitab literally kitab ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi menjelaskan, nih para penduduk surga, penduduk neraka, udah ada catatannya masing-masing. Tuh, nggak mesti Rasul membawa, nggak mungkin ada kitab yang itu terus dibawa-bawa sama Rasul dikasih unjuk sahabat, nggak mungkin. Ini kinayah aja ya, ungkapan aja, ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad ruwiya hadzal hadits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuh mutaaddidah. Hadis tadi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak jalur. Wa kharrajahu Tabrani, dan diriwayatkan juga Imam Tabrani dari hadisnya Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zada fi, dan ada tambahan redaksi di dalamnya. Rasul berkata, sahibul jannah makhtumun lahu bi'amal ahli jannah. Para penduduk surga ditutup baginya nanti kelak, yakni di penghujung hidupnya, dengan amalan para ahli surga. Wa sahibun nar, adapun para penduduk neraka, yakni mereka yang ditakdirkan untuk menjadi penduduk neraka, makhtumun lahu bi'amal ahli nar, ditutup hidupnya kelak nanti dengan amalan-amalan para penduduk neraka. Wa in amila ayya amal, kalaupun sebelumnya mereka telah mengamalkan amalan apapun. Wa qad yasluk bi ahli sa'adah tariq ahli syaqawah hatta yuqal ma ashbahahum bihim bal hum minhum wa tudrikuhum sa'adah fasatunqidhuhum. Ya, terkadang para ahlu sa'adah, yakni para orang-orang yang berbahagia, yang ditakdirkan baginya kebahagiaan, ditakdirkan baginya amalan-amalan yang baik kelak di penghujung hidupnya dan nanti masuk surga. Oke? Udah ditakdirkan itu dia. Oke? Tapi sometimes mereka juga akhirnya mesti menempuh jalannya para ahlu syaqawah. Dia beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, dengan maksiat-maksiat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para manusia berkata dan mengira, ma ashbahahum bihim, duhai betapa miripnya dia kelak nanti dengan para penduduk neraka. Tuh, padahal dia telah ditakdirkan sebagai ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia nanti ditakdirkan untuk beramal di penghujung hidupnya dengan amalan ahli surga dan masuk surga. Tapi sometimes mereka mesti menempuh jalan itu dulu sebelum masuk ke jalan yang Allah. Lu mau terbalik? Apa mau begitu loh? Udah kenal sunnah, murid ulama besar, murid imam besar, kemudian akhirnya menyeru kepada kebatilan, jualan agama, nipu jamaahnya. Nggak peduli lagi duduk dengan ahli hak, nggak peduli lagi duduk dengan ahli batil. Yang penting siapapun, yang penting bisa mendongkrak nama besarnya dan mempengaruhi lebih banyak para makhluk-makhluk Allah di muka bumi. Mau yang mana lu? Mau yang mana? Padahal sebelumnya udah kenal hak, di atas hak, bahkan murid para ulama besar, para makhluk-makhluk yang membawakan hak kepada para manusia di muka bumi, murid para masyayikh. Atau sebaliknya mungkin orang-orang yang pernah berada di atas kebatilan, menuntut ilmu dari orang-orang yang keliru, mereka ternyata bukan ahlul haq dan lain-lain. Kemudian dia mengenal hak dan kemudian dia tinggalkan itu semua dan dia memilih jalan kebenaran, memilih jalan yang hak yang telah dia ketahui dari ilmu yang Allah bukakan padanya. Mau pilih yang mana itu? Allahumma sallim sallim. Ya, wa qad yuslak bi ahli sa'adah, kadang ditakdirkan kepada para ahlu sa'adah juga tariq ahli syaqawah, ditakdirkan dia untuk sejenak menempuh dulu di masa hidupnya
jalannya para ahlu syaqawah, jalannya orang-orang yang ditakdirkan kesengsaraan atas mereka, padahal dia telah ditakdirkan kebahagiaan. Sehingga para manusia yang ada mengira betapa miripnya dia dengan mereka, yakni betapa sesuainya amalannya dengan amalan-amalan orang-orang yang sama-sama para ahlus syaqawah, orang-orang yang sengsara, yang ditakdirkan kesengsaraan. Balhum minhum, bahkan dia dari golongan mereka. Tudrikuhu wa tudrikuhumus sa'ada fasatunqidhuhum. Tapi kemudian di masa yang akan datang, kebahagiaan pun mengejarnya dan menyelamatkannya dari jalan tersebut dan membawanya kembali ke jalan kebahagiaan. Wa qad yusla bi ahli syaqawah tarik ahli sa'adah. Kadang juga ditakdirkan untuk terjadi kepada para ahli syaqawah, kepada para hamba-hamba Allah yang Allah takdirkan kesengsaraan atasnya. Kadang ditakdirkan juga ke atas mereka, di mana mereka berjalan di atas jalan yang hak, jalannya para ahli sa'adah, orang-orang yang telah ditakdirkan kebahagiaan atasnya. Hatta yuqal, sehingga para manusia berkata, dia sih emang orang benar. Ma ashbahahum bihim balhum minhum, dia dari golongan orang-orang yang benar. Tudrikuhum syaqawah, tapi syaqawah, kesengsaraan, mengejarnya, menangkapnya dan mengembalikannya ke jalan kesengsaraan. Man katabahu Allahu sa'idan fi ummil kitab lam yukhrijhu minad dunya hatta yasta'milahu bi'amalin yus'iduhu qabla mautihi walau bifuwaqi naqah. Dan barang siapa yang Allah telah takdirkan untuk berbahagia di dalam Lauhul Mahfuz, telah Allah takdirkan dia untuk berbahagia, maka Allah takkan menariknya dari dunia, yakni takkan mewafatkannya, sehingga yasta'milu, sehingga Allah jadikan dia dulu bi'amalin yus'iduh, menjadi orang yang beramal dengan amalan-amalan yang kelak akan membawakan kebahagiaan baginya qabla mautih, sebelum atau menjelang kematiannya. Walau bifuwaq naqah, kalaupun mungkin cuman sejenak, cuman sebentar, dibanding masa hidupnya yang lama yang berada di atas amalan ahli neraka. Tapi telah ditakdirkan atasnya kebahagiaan dan surga. Mesti Allah jadikan dulu. Mesti Allah jadikan dulu, kalaupun hanya sejenak sebentar, dia mesti mengamalkan amalan yang nanti dia masuk surga, layak dia untuk situ. Kalaupun cuma sebentar. Iya kan? Oh no, yang bunuh 99 orang terus cepet bungkus. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Tahu kan? Iya kan? Yang ini dibanding masa hidupnya, dan masa hidup orang terdahulu ini lama, ratusan tahun. Umur orang zaman dulu panjang. Dibanding masa hidup yang dia udah membunuh 99 sampai 100. Bunuh 99 sampai 100 ini udah nggak berasa apa-apa berarti jalan. Iya kan? Kayak nggak salah aja, asal tojos. Iya kan? Berapa lama masa hidupnya dia menyadari kekeliruannya dan baru effort buat bertaubat. Itu juga baru effort, belum mulai taubat, masih OTW. Iya kan? OTW ke negeri taubat, meninggalkan negeri siap. Lagi OTW meninggal, belum mulai nih taubatnya berarti. Maksudnya proses pensucian dirinya nih baru mulai dalam perjalanannya, di sono mau ngapain ibadah belum, gitu kan? Tapi Allah takdirkan atasnya surga. Mesti itu terjadi dulu, kalaupun hanya sejenak. Sebaliknya seseorang di antara kaum mukminin yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bertarung dengan pertarungan yang sangat sengit dan heroik, sehingga para sahabat mengira dia ini emang paling besar ganjarannya penduduk surga. Tapi Allah bilang justru dia penduduk neraka. Rasul bilang dia penduduk neraka. Kok bisa? Bagaimana dengan kita ya Rasul, yang kayak gitu tuh heroik dan berkorbannya di dalam peperangan bersamamu ternyata penduduk neraka. Kita apa kabarnya dong ya Rasulullah? Ternyata dikuntit sama seorang sahabat. Benar, di akhir hidupnya dia nggak kuat dengan seluruh luka yang ada di tubuhnya. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia taruh ujung pedang di dadanya dan dia dorong badannya. Tuh, dia beramal dengan amalan ahli neraka berapa jam situ, nojos badan. Sebelumnya berjuang, tapi ternyata masuk. Aduh. Kalaupun hanya sejenak, Allah harus takdirkan dia untuk amalan yang dia nanti ditentukan di sana. Gitu. Kalaupun hanya sejenak dari masa hidupnya. Ya.
Walau bifuaq naqah, kalaupun mungkin sejenak itu begitu sejenak sangat singkat seperti jarak antara dua perah susu, yakni antara susu onta dengan susu onta. Tuh jaraknya kan begitu dekat nih, dari susu onta ke susu onta masih sama-sama onta nih, satu onta, dari satu susunya ke susu lain kan jaraknya dekat. Nah, kalaupun cuma sesingkat itu jaraknya, mesti Allah lakukan, mesti Allah jadikan dulu dia beramal dengan amalan yang dia ditakdirkan untuk itu nanti, untuk surga kah atau untuk neraka. Semakal, kemudian dia berkata al-a'mal bi khawatimiha, amalan-amalan itu tergantung penutupnya nanti. Al-a'mal bi khawatimiha, amalan-amalan itu tergantung penutupannya nanti. Tuh, khawatimiha ini bahasa kita apa? Al-a'mal bi khawatimiha. Apa? Amalan-amalan itu tergantung closingannya. Ya, closingan aja. Allahumma sallim. Kharrajal Bazzar fi musnadi, itu diriwayatkan Imam Bazzar dalam musnadnya dengan makna ini aidan min hadis Ibnu Umar, juga dari hadisnya Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikuna wa fi ashabihi rajulun la yada' syadzah wa la fadha. Ini nih. Nabi SAW bersama para sahabatnya sedang perang memerangi kaum musyrikin. Terdapat salah seorang di antara sahabat Nabi, tidaklah dia meninggalkan seorang pun di antara musuh, mau besar mau kecil, kecuali pasti dia sikat. Begitu heroik dia di dalam berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa taba'aha yadribuha bisayfi, kecuali pasti dia kuntit, dia kejar, dia sikat pakai pedangnya. Faqalu, sehingga para sahabat berkata, ma ajza' minna al-yawm ahad kama ajza' fulan. Sungguh tidaklah mendapatkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di antara kita sebagaimana dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yani betapa ya di antara kita paling banyak jasanya, insya Allah paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena heroiknya dia bertempur, berperang, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agamanya. Tuh lihat, praktek amal saleh, amal ahli surga. Iya kan? Faqala Rasulullah, justru Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, huwa min ahlin nar, dia akamsinya neraka. Justru dia penduduk neraka. Oke? Faqala rajulun minal qaum, akhirnya seseorang di antara para sahabat mendengar hal itu, dia langsung berkata, ana usahibu fa'attabi'u, aku akan terus nempel tuh orang dan aku akan menguntitnya, aku akan lihat terus, aku akan perhatikan. Fajarah ar-rajulu jurhan syadidan fasta'jalal mauta. Tuh, ternyata orang tersebut yang begitu heroik tadi, dia terluka dengan luka yang parah, dan kemudian dia mempercepat kematiannya sendiri. Fawada'a nasla sayfihi 'ala al-ard wa dhubabahu baina thadyaihi. Dia menaruh pedangnya, gagangnya di tanah dan ujungnya di antara kedua dadanya, di ulu hatinya berarti ya. Thumma tahamal 'ala sayfihi faqatala nafsah. Kemudian dia tekan dirinya ke pedangnya tersebut dan akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Lihat, beramalnya dengan amalan yang dahsyat, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman udah dituliskan kemana arahnya kelak. Iya kan? Fakharaja ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Akhirnya orang tersebut pun meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya orang tersebut pun menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini orang, ini sahabat yang mengikut dan memantau nih orang yang Rasul berkata dia ahli neraka. Ini orang nih yang nguntit nih tadi, yang memperhatikan nih. Dia langsung menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung berkata, asyhadu annaka Rasulullah, sungguh aku bersaksi bahwa memang benar engkau utusan Allah. Wa qassa alaihil qissah, dikisahkanlah akhirnya cerita tentang tuh orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah
Rasul mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'mal bi amali ahlil jannah, sesungguhnya seseorang bisa jadi dia beramal dengan amalan ahli syurga, fima yabdu linnas, pada apa yang tampak di mata manusia. Nah, itu koyatnya, itu jawabannya, itu clue-nya, ya. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia penduduk neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi amal ahlin nar, bisa jadi seseorang beramal dengan amalan ahli neraka. Fima yabdu linnas, pada apa yang tampak di mata manusia. Wa huwa min ahlil jannah, padahal mah justru dia penduduk sorga. Tuh, di riwayat Imam Bukhari ada tambahan redaksi, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya hitungan amalan, yakni seseorang dihitung dia ahli syurga apa ahli neraka kelak adalah bil khawatim, tergantung closingannya nanti. Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya. Jadi begitu, bukannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil, tapi Allah maha mengetahui apa yang berada di dalam isi hati tiap hamba, yang seringkali tidak sesuai dengan zahir yang tampak dan dapat dilihat oleh mata manusia. Bisa jadi seseorang beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hidupnya. Oke? Kalau benar dia tulus, memang ikhlas lillahi ta'ala, dia beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hidupnya. Terus di akhir hidupnya malah Allah tentukan dia jadi beramal dengan amalan penduduk neraka. Ini jadinya nggak fair, nggak adil. Allah mesti adil tentukan begini. Dapat nggak? Oke? Emang mesti nih orang layak ditutup dengan amalan ahli neraka. Tuh. Kalaupun dia menampakkan amalan-amalan ahli surga, iya, zahirnya fima yabdu linnas. Kau tak tahu isi hatinya apa. Allah yang lebih mengetahui. Yani nggak mungkin seseorang tulus ikhlas beramal, berjuang di jalan Allah, dan dia tulus ikhlas, oke? Kemudian ditakdirin malah ini bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dia tulus, Allah Maha tahu dia ikhlas. Kok Allah takdirkan begini? Nggak mungkin. Innallaha la yukhazzil gitu. Allah nggak mungkin bikin kecele, bikin suwe orang-orang yang beriman. Nggak mungkin Allah ngeprank orang-orang yang emang tulus beriman. Nggak mungkin. Dapat? Itu tadi jawabannya. Fima yabdu linnas, pada apa yang tampak di mata manusia. Itu fungsinya ngumpulin sanad, ngumpulin riwayat banyak-banyak tentang satu hadis, karena seringkali ada tambahan redaksi yang nggak ada di satu sanad, dan ini menjadi jawaban bagi teka-teki yang ada dan dipertanyakan yang kita dapat dari sanad-sanad yang lain. Itu fungsinya. Ini ada fima yabdu linnas. Nah, Ibnu Rajab rahimahullah al-Imam berkata, isyarat tuh fima yabdu linnas tuh pada apa yang tampak di mata manusia tuh, itu isyarah ila anna batinal amr yakun bi khilaf dzalik. Itu isyarat, yakni clues. Isyarat yakni clues. Oke? Indikasi. Oke? Bahwasanya hakikatnya batinnya dia, yakni di dalamnya, oke? Itu bertentangan dengan apa yang tampak di mata, dengan apa yang tampak zahirnya. Wa inna khatimatasu takun bisabab dasisah batinihi. Tuh. Dan sesungguhnya ditentukan closingan buruk, penutupan hidupnya kelak buruk, ini sebab apa? Karena apa? Karena adanya bisikan di dalam jiwanya yang buruk. Bisikan di dalam jiwa yang buruk, yakni niat yang tidak tulus. Oke? Dasisah batinah lil abd la yattali 'alaiha an-nas, dan itu nggak kelihatan di mata manusia hakikatnya. Iya kan? Imma min jihah amal sayyi wa nahwu dzalik. Bisa jadi juga ditentukan nanti dia beramal dengan amalan buruk di akhir hidupnya, bisa jadi juga karena maksiat yang dilakukannya sebelumnya. Ma'adzallah, tuh lihat. Maksiat ini juga memang sih
Oke, patokan berbahagia atau sengsaranya seseorang sebagaimana sabda Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam adalah penutupan penghujung hidupnya. Tapi nanti di antara hal yang mempengaruhi penutupannya nanti husnul khotimah apa su'ul khotimah, oke? Juga adalah amalan-amalan yang sebelumnya. Tuh. Bisa jadi maksiat dan keburukan dan negatif, nilai-nilai negatif yang ada, ini yang nanti mempengaruhinya itu. Oke? Kelihatan dan menjadi unsur yang paling menentukan, unsur yang paling menentukan seseorang kelak di penghujung hidupnya gimana. Kalaupun nggak ada yang tahu hakikatnya nanti penghujungnya seperti apa. Entah niat dan isi hati yang buruk, entah amalan-amalan yang buruk yang dia lakukan sebelumnya. Ini imma min jihad amal sayyi wa nahwi dzalik. Fatilkal khislah al khafiyah. Nah, sifat atau unsur yang tersembunyi itulah tujibu su'al khatimah, yang mewajibkan baginya untuk terjadi su'ul khatimah indal maut, di penghujung hidupnya. Oh. Ya. Wa kadzalika qad ya'mal ar-rajulu 'amala ahli nar. Juga sebaliknya. Bisa jadi seseorang beramal dengan amalan ahli neraka. Wa fi batinihi, tapi di dalam hatinya tuh khislah khafiyah, terdapat sebuah sifat atau unsur yang tersembunyi min khisalil khair, di antara nilai-nilai yang sangat mulia di dalam hatinya ada. Kalaupun penjahat nih orang, kalaupun kang mancing. Oke. Ya Rabb, ya Rabb. Fataghlib alaihi tilkal khislah. Tapi kemudian unsur yang mulia yang ada di dalam hatinya tersebut kemudian menjadi dominan pada dirinya. Fi akhir umrih, di penghujung hidupnya. Fatujibu lahu husnal khatimah. Sehingga itu mendatangkan baginya, mewajibkan baginya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Tuh lihat. Ya, mau perang bersama Rasulullah lagi loh sallallahu alaihi wasallam, ditakdirin menyimpang di akhir hidupnya, menyimpang udah. Kan Abdul Aziz ibnu Abi Rawad. Nah, Abdul Aziz ibnu Abi Rawad ini tabi'ut tabi'in. Dia ngeriwayatin dari tabi'in. Hadisnya sih ada masalah, cuman memang terkenal dengan kesalehan ketakwaannya. Oke? Tapi dia mengisahkan sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Dia mengisahkan sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, ya. Dia bercerita, rahimahullah, hadartu rajulan 'indal maut yulakkan asy-syahadah la ilaha illallah. Faqal fi akhir ma qal huwa kafir bima taqul wa mat ala dhalik. Ya. Dia menghadiri seseorang yang lagi syakaratul maut, lagi dicelekin nih, kata orang Betawi lagi dicelekin. Bahasa kita lagi ditalkin, ya. Lagi dicelekin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Dia menghadiri seseorang yang lagi kemudian yang lain pada bilang sehingga dia meninggal, oke? Ternyata terhitung dia udah kafir, matinya kafir. Ya. Dibujuk la ilaha illallah, dibilang enggak, dia mati kafir, udah dia mati kafir. Kenapa begitu? Ya? Kenapa itu orang mati kafir? Wa mata ala dzalik, dia mati dalam kondisi kafir dari kalimat la ilaha illallah. Qal Abdul Aziz rahimahullah berkata, fasa'altu anhu. Aku pun bertanya-tanya, kenapa? Gimana nih orang dulunya? Kok bisa akhirnya dia jadi kafir bahkan kepada la ilaha illallah? Fa'idha huwa mudminu khamrin. Ternyata tuh orang pecandu khamr. Oh. Candu khamr. Kita awas, ini cerita doang ya. Ini cerita. Tetap kita dalam konsep kita Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan manusia dengan dosa besar. Oke? Ini lagi bercerita aja. Di antara efek maksiat gitu. Oke? Di antara efek maksiat yang rutin dan sering kita lakukan sepanjang hidup, ini menjadi penentu nanti kita husnul khotimah apa su'ul khotimah. Maka jangan mentang-mentang amalan nanti patokannya di akhir hidup, terus ente mau seancur-ancurnya. Mumpung masih muda, jangan. Bilnya nanti di ujung jal. Faturahnya, tagihannya nih di ujung
Di ujung hidup. Maka upayakan di dalam hidupmu, selama kamu masih hidup, upayakan di dalam kehidupan. Dan siapa yang tahu sih matinya kapan, Jal? Iya kan? Siapa yang tahu matinya kapan? Iya kan? Maka upayakan seluruh nilai kebaikan dan keikhlasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidupmu. Semoga dengan itu menjadi layak engkau termasuk orang-orang yang ditakdirkan baginya husnul khatimah tuh. Ya kan? Dapat ya? Fa'idha huwa mudminu khamrin. Taunya dia ternyata pecandu khamr, tukang nokit, ya nokit. Wa kan Abdul Aziz yaqul, akhirnya Abdul Aziz seringkali berkata, dia bernasihat, ittaqu adz-dzunub. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dari dosa-dosa. Fa innaha hiyallati awqa'athu. Karena dosa-dosa itulah hakikatnya nanti yang akan menjerumuskan seseorang di akhir kehidupannya itu. Tuh, dia jadi su'ul khatimah apa husnul khatimah. Ya. Wa fil jumlah fal khawatim mirath as-sawabiq. Iya, memang amalan terhitung di khatamnya, di closingannya. Tapi gimana pun khawatim mirath as-sawabiq. Tuh. Penutup amalan itu nanti itu warisan dari amalan-amalan sebelumnya juga. Fakullu dzalika sabaqa fil kitab as-sabiq. Dan bagaimanapun semua itu emang udah tertera di dalam kitab Lauhul Mahfuz ataupun apa yang telah ditulis oleh para malaikat entah di rahim atau di antara dua mata sebagaimana kita bahas sebelumnya. Wa min huna kan yashtad khaufus salaf min su'il khawatim. Dari sinilah, dari nilai inilah maka para salaf begitu mereka khawatir dan takut dari su'ul khatimah, dari penutupan hidup yang buruk. Wa minhum man kan yaqlaq min dzikri sawabiq. Di antara mereka ada yang khawatir ketika membahas tentang as-sawabiq, tentang amalan-amalan sebelumnya. Wa qad qil inna qulubal abrar mu'allaqah bil khawatim. Yaqulun bimadza yukhtam lana wa qulubul muqarrabin mu'allaqah bis sawabiq. Yaqulun madza sabaqa lana. Tuh, ada al-abrar, ada muqarrabin, dan ini dua-duanya golongan orang-orang hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi abrar, mereka selalu memusingkan, mereka fokus, oke? Dengan kesadaran dan khawatirnya dia nanti ditutupnya dengan penutupan yang buruk atau penutupan yang baik, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Fokusnya di situ sehingga mereka selalu mempertanyakan itu, dan ini yang memotivasi mereka untuk beramal soleh. Bimadza yukhtam lana, nanti kita nih ditutup nih hidup kita dengan keburukan atau dengan kebaikan kah? Tuh, ini golongan abrar. Tapi qulubal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mu'allaqah, hati mereka justru bersangkutannya dengan sawabik, dengan amalan-amalan yang mereka sibukkan diri sebelum menjelang kematian, karena mereka fokusnya di situ sehingga dengan itu berharap ditakdirkan nanti di akhir hidupnya dengan kebaikan. Bimadza sabaqa lana. Tuh, apa yang udah kita effort, kita korbankan, kita lakukan gitu. Kalau muqarrabin mah, mereka fokus kepada apa yang telah aku amalkan, apa yang telah aku korbankan, sehingga layak aku berharap nanti husnul khatimah gitu. Ya. Wa baka ba'd sahabah 'inda mautihi fasu'il 'an dzalik. Sebagian sahabat bahkan ketika meninggal radhiyallahu anhum, mereka menangis ketika syakaratul maut dan ditanya, faqal, mengapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sahabat tersebut pun berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qabada khalqahu qabdataini faqal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam seluruh makhluknya dalam dua genggaman. Faqal, dan Allah berkata, haula fil jannah, ini mereka di satu genggaman, mereka di surga. Wa haula, dan mereka di genggaman yang lain, finnar, di neraka. Sahabat tersebut berkata, wala adri fi ayyil qabdataini kunt, dan sungguh aku tak tahu aku berada di genggaman yang mana. Ya, itu yang membuat mereka nangis di penghujung hidupnya. Ya, karena mereka mengkhawatirkan. Baik, kita cukupkan sekian. Masih banyak lagi nilai-nilai yang bisa kita ambil.
dari hadis ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.